Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Desi Rakasari dengan NIM 082 111333066. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi S1 Fisika Universitas Erlangga. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester mata kuliah Mekanika Fluida. Ada 3 soal. Berikut ini adalah aturan untuk mengerjakan UTS mata kuliah Mekanika Fluida. Di sini ada 3 perintah, jadi semua pekerjaan diwajib menggunakan video dengan durasi bebas dan diperbolehkan menggunakan ChatGPT secara individu, kapanpun, dimanapun hasil diunggah di YouTube. Yang pertama, menjawab 3 pertanyaan. Untuk peserta kuliah yang tidak memposting soal sampai pukul 23:59 waktu Indonesia Barat, hari ini tidak boleh menjawab pertanyaan, sehingga nilai UTS nomor 1 adalah 0. Seluruh soal yang telah dibuat oleh seluruh peserta kuliah harus wajib ada sekitar 114 soal. Jawaban boleh berupa narasi dan boleh menampilkan atau tidak menampilkan proses pencarian jawaban. Di video kali ini saya akan menyelesaikan perintah soal nomor 1. Ada 114 soal yang akan saya jawab. Nah, di sini saya akan meminta bantuan kepada ChatGPT. Jadi, bagaimana cara saya berdiskusi dengan ChatGPT untuk menyelesaikan 114 soal ini? Tonton terus video sampai akhir. Nah, di sini saya akan ngeflip antara soal dan juga ChatGPT. Soal pertama dari Rofi'i dengan NIM akhir 020, yaitu bisakah benda selain gas dan cairan dikelompokkan sebagai fluida? Jika iya, bagaimana caranya? Nah, untuk mengawali diskusi saya dengan ChatGPT, saya akan memposisikan ChatGPT ini sesuai dengan mata kuliah yang akan saya pelajari, yaitu mekanika fluida. Saya adalah seorang mahasiswa S1 Fisika yang akan belajar dan menyelesaikan beberapa pertanyaan mata kuliah mekanika fluida. Langsung saja. Nah, di sini ChatGPT memberikan saya balasan dan siap untuk membantu dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan. Sini langsung saja saya copy paste soal nomor 1 dari Rofi'i. Nah, ChatGPT langsung merespon. Jadi tadi soalnya adalah bisakah benda selain gas dan cairan dikelompokkan sebagai fluida? Jika iya, bagaimana caranya? Jawabannya yaitu secara tradisional fluida didefinisikan sebagai zat yang bisa mengalir dan tidak memiliki bentuk tetap. Gas dan cairan adalah contoh yang paling umum dari fluida. Namun, dalam beberapa konteks ilmiah modern, konsep fluida dapat diperluas untuk mencakup zat-zat lain yang memiliki sifat aliran yang mirip. Meskipun mungkin nilai karakteristik yang berbeda secara mikroskopis. Beberapa materi padat seperti
Gel atau suspensi koloid juga dapat memperhatikan perilaku aliran yang mirip dengan cairan dalam beberapa kondisi. Nah, mereka ini dapat mengalir secara gaya tertentu dan menyesuaikan bentuk mereka dengan wadah yang mereka isi. Oleh karena itu, dalam beberapa konteks, materi semacam itu juga dapat dianggap sebagai fluida. Namun, penting untuk diingat bahwa definisi ini lebih luas daripada definisi tradisional dan tidak semua bidang ilmu dalam konteks penggunaan mungkin mengakui atau mengadopsi definisi ini. Selanjutnya soal kedua, yaitu jika sesuatu yang mengalir kita sebut sebagai fluida, bisakah mekanika fluida menjelaskan aliran elektron dalam kawat atau cairan cahaya serat optik? Jadi jawabannya yaitu secara teknis dalam definisi yang sangat luas, konsep mekanika fluida bisa saja diterapkan untuk menjelaskan aliran elektron dalam kawat atau aliran cahaya dalam serat optik. Namun, perlu diingat bahwa mekanika fluida tradisional biasanya digunakan untuk mengkaji aliran zat yang berbentuk gas atau cairan dan tidak secara langsung berlaku untuk aliran seperti diskrit, seperti elektron dalam kawat atau foton dalam serat optik. Nah, untuk menjelaskan aliran elektron dalam kawat atau cairan cahaya dalam serat optik, Anda mungkin akan lebih cocok menggunakan prinsip-prinsip dari bidang ilmu yang khusus mempelajari fenomena tersebut, seperti teori listrik dan magnetisme untuk aliran elektron dalam kawat, dan teori optika untuk aliran cahaya dalam serat optik. Nah, meskipun demikian, analogi dari mekanika fluida itu sendiri kadang-kadang digunakan secara heuristik atau konseptual untuk memberikan pemahaman yang lebih intuitif tentang fenomena tersebut. Misalnya, aliran elektron dalam kawat dapat dianalogikan dengan aliran fluida dalam pipa, di mana hambatan yang dialami oleh elektron dalam kawat dapat dianalogikan dengan hambatan yang dialami oleh fluida dalam pipa. Analogi semacam itu bisa berguna untuk memperjelas konsep tertentu meskipun tidak mencerminkan detail matematis atau fisik yang tepat. Selanjutnya soal nomor 3 dari Rofi, yaitu sampai skala berapa, kecil atau besar, mekanika fluida bisa digunakan untuk menjelaskan sebuah fenomena. Nah, mekanika fluida ini bisa digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena aliran, mulai dari skala besar seperti aliran udara di atmosfer bumi, aliran laut di samudra, hingga skala yang jauh lebih kecil seperti aliran darah dalam pembuluh darah manusia atau aliran fluida di dalam mikrofluida. Di skala yang sangat kecil, seperti pada tingkat mikro atau nano, prinsip-prinsip mekanika fluida masih tetap diterapkan. Tetapi dengan beberapa modifikasi atau adaptasi, ini dikenal sebagai mikrofluida dan nanofluida. Pada skala ini, gaya-gaya permukaan viskositas dan efek-efek lainnya menjadi lebih signifikan dibandingkan dengan gaya inersia dan perubahan fisik pada interaksi antara fluida dan permukaan menjadi lebih penting. Sebagai contoh, dalam aplikasi biomedis, mikrofluida digunakan untuk mempelajari aliran darah dalam pembuluh darah mikroskopis atau untuk mengirimkan obat-obat ke sel-sel individu. Pada skala nano, nanofluida digunakan dalam berbagai aplikasi seperti teknologi pendinginan, mikroelektronik, atau pemurnian fluida dalam proses kimia. Jadi, mekanika fluida bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena aliran pada skala yang sangat besar hingga yang sangat kecil. Meskipun metode analisis dan pendekatannya dapat bervariasi tergantung pada skala tersebut. Soal dari Rofi telah terjawab, selanjutnya saya akan
Menjawab soal dari Muhammad Surya Putra dengan NIM akhir 040. Soal pertama yaitu bila pasir yang sederhana bisa mengalir dan memenuhi ruang tidak bisa disebut fluida, apakah elektron yang partikelnya jauh lebih kecil bahkan dari partikel air bisa dianggap sebagai fluida? Nah, meskipun elektron memiliki ukuran yang jauh lebih kecil dari partikel-partikel yang umumnya dianggap sebagai bagian dari fluida, elektron sendiri tidak dapat dianggap sebagai fluida dalam konteks mekanika fluida tradisional. Ini karena sifat-sifat elektron secara fundamental berbeda dengan sifat-sifat zat-zat yang dianggap sebagai fluida, seperti gas dan cairan. Mekanika fluida biasanya diterapkan pada zat-zat yang memiliki kemampuan untuk mengalir dan menyesuaikan bentuk mereka dengan wadah yang mereka isi. Gas dan cairan memiliki sifat-sifat ini, sedangkan elektron tidak. Elektron adalah partikel diskrit yang memiliki sifat gelombang dan partikel, dan mereka tidak mengalir dalam arti yang sama seperti fluida. Meskipun elektron dapat mengalir dalam konduktor listrik, aliran ini dijelaskan oleh prinsip-prinsip elektromagnetik dan teori listrik, bukan oleh mekanika fluida. Jadi, meskipun elektron memang memiliki ukuran yang jauh lebih kecil dari partikel dalam fluida, mereka tidak dapat dianggap sebagai fluida dalam konteks mekanika fluida tradisional. Soal kedua yaitu bila bisa dianggap sebagai fluida, apakah teori-teori dalam mekanika fluida seperti finite element dan metode komputasi fluida dinamik? Nah, jawabannya yaitu jika elektron atau partikel-partikel yang jauh lebih kecil daripada partikel dalam fluida dapat dianggap sebagai fluida, maka teori-teori dalam mekanika fluida seperti finite element method atau FEM dan computational fluid dynamics atau CFD mungkin tidak secara langsung berlaku untuk kasus tersebut. FAM dan CFD adalah teknik-teknik yang secara khusus dikembangkan untuk memodelkan dan menganalisis aliran fluida pada skala yang lebih besar, seperti gas dan cairan. Mereka didasarkan pada prinsip-prinsip mekanika fluida yang berlaku untuk zat-zat yang dapat mengalir dan menyesuaikan bentuk mereka, seperti gas dan cairan. Namun, jika kamu ingin menerapkan FEM atau CFD pada aliran yang melibatkan partikel-partikel yang jauh lebih kecil daripada partikel dalam fluida, perlu dilakukan adaptasi yang signifikan dalam formulasi model matematis dan parameter-parameter yang digunakan dalam simulasi. Selain itu, asumsi-asumsi dasar dari FEM dan CFD yang berlaku untuk fluida konvensional mungkin tidak lagi berlaku. Sehingga metode tersebut perlu dimodifikasi atau dikembangkan khusus untuk kasus aliran yang melibatkan partikel-partikel seperti elektron. Dengan demikian, sementara FAM dan CFD adalah alat yang sangat berguna dalam menganalisis aliran fluida konvensional. Mereka mungkin tidak secara langsung dapat diterapkan pada aliran yang melibatkan partikel-partikel seperti elektron tanpa adanya modifikasi atau pengembangan metode yang sesuai. Lalu pertanyaan terakhir dari Surya yaitu, lalu bila elektron adalah fluida dan bisa dianalisis menggunakan metode analisis di atas, apakah atribut kuantum dari elektron masuk dalam analisis atau tidak, dan bila masuk, bagaimana integrasinya dalam teori dan matematis? Nah, jika kita menganggap elektron sebagai fluida dan ingin menganalisisnya menggunakan metode analisis seperti finite element method atau FEM atau computational fluid dynamic atau CFD, maka atribut kuantum dari elektron harus dipertimbangkan. Elektron memiliki sifat-sifat kuantum yang tidak dapat diabaikan, seperti prinsip
ketidakpastian, gelombang partikel dualitas, dan efek-efek kuantum lainnya. Integrasi atribut kuantum dan analisis aliran elektron akan membutuhkan pendekatan yang memadai dalam teori dan matematika. Salah satu pendekatan yang mungkin untuk mengintegrasikan atribut kuantum dan analisis aliran elektron adalah elemen menggunakan mekanika kuantum terapan. Dalam konteks ini, persamaan Schrödinger dapat digunakan untuk menggambarkan perilaku gelombang elektron dan potensial yang diberikan. Dengan demikian, solusi persamaan Schrödinger dapat digunakan untuk menggambarkan distribusi probabilitas posisi elektron dalam fluida. Namun, penting untuk diingat bahwa pendekatan semacam ini akan memerlukan formulasi matematika yang kompleks dan pemrosesan komputasi yang intensif. Selain itu, interpretasi hasilnya mungkin juga lebih sulit karena aliran elektron akan memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan aliran fluida konvensional karena efek kuantum yang dominan. Dengan demikian, integrasi atribut kuantum dalam analisis aliran elektron menggunakan metode analisis seperti FEM dan CFD akan menjadi tugas yang menantang, memerlukan pemahaman mendalam tentang mekanika kuantum dan keamanan komputasi yang canggih. Itulah jawaban dari pertanyaan Surya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Nur Khalifah dengan NIM akhir 020. Pertanyaan pertama yaitu apa peranan perhitungan medan magnet? Mohon maaf, maksud saya medan kecepatan dan tekanan dalam menganalisis aliran fluida di sekitar benda tertentu seperti sayap pesawat atau kapal laut. Jawabannya yaitu perhitungan medan kecepatan dan tekanan sangat penting dalam menganalisis aliran fluida di sekitar benda tertentu seperti sayap pesawat atau kapal laut. Dua variabel ini memberikan wawasan yang sangat berharga tentang sifat-sifat aliran, seperti distribusi kecepatan atau distribusi tekanan, yang sangat mempengaruhi kinerja benda dalam aliran fluida. Yang pertama, ada medan kecepatan atau yang biasa disebut dengan velocity field. Perhitungan medan kecepatan memberikan informasi tentang bagaimana kecepatan fluida berubah sepanjang ruang di sekitar benda. Ini mencakup informasi tentang laju aliran fluida di setiap titik dalam aliran. Dalam analisis aerodinamika, misalnya medan kecepatan membantu kita memahami pola aliran fluida di sekitar sayap pesawat. Informasi tentang medan kecepatan memungkinkan kita untuk mengetahui di mana terjadi daerah aliran cepat atau high velocity dan daerah aliran lambat atau low velocity yang dapat berdampak pada lift, drag, dan stabilitas pesawat. Yang kedua adalah tekanan atau pressure. Perhitungan tekanan memberikan informasi tentang distribusi tekanan di sepanjang permukaan benda. Tekanan adalah gaya per unit area yang diberikan oleh fluida pada permukaan benda. Dalam konteks aerodinamika, distribusi tekanan di sepanjang permukaan sayap pesawat atau lambung kapal laut mempengaruhi gaya-gaya aerodinamika yang bertindak pada benda tersebut. Misalnya, tekanan yang lebih rendah di atas sayap pesawat dibandingkan dengan tekanan yang di bawahnya menciptakan gaya angkat atau lift yang mendukung pesawat terbang. Dengan memperhitungkan medan kecepatan dan tekanan, kita dapat menganalisis berbagai aspek penting dari aliran fluida di sekitar benda, termasuk gaya aerodinamika, momen, dan karakteristik aliran lainnya. Informasi ini sangat penting dalam merancang benda-benda terowongan, angin, pesawat terbang, kapal laut, mobil balap, dan berbagai aplikasi teknik lainnya. Pertanyaan kedua dari Siti yaitu bagaimana hukum kontinuitas dan hukum Bernoulli digunakan untuk menganalisis aliran fluida dalam sistem perpipaan. Nah, mohon maaf ini cahayanya agak saya redupkan agar tidak terlalu silau. Jadi, hukum
kontinuitas dan hukum Bernoulli adalah dua konsep penting dalam analisis aliran fluida dalam sistem perpipaan. Mereka digunakan untuk memahami dan memproduksi perilaku aliran fluida dalam sistem perpipaan dengan berbagai bentuk dan konfigurasi. Berikut adalah penjelasan singkat tentang bagaimana kedua hukum ini digunakan. Yang pertama ada hukum kontinuitas. Hukum kontinuitas menyatakan bahwa jumlah volume fluida yang masuk ke dalam satu titik dalam suatu sistem perpindahan harus sama dengan jumlah volume fluida yang keluar dari titik tersebut dalam waktu yang sama, asalkan tidak ada akumulasi fluida di dalam sistem. Ini dinyatakan dalam persamaan kontinuitas A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2, di mana A adalah luas penampang pipa dan V adalah kecepatan aliran fluida. Dengan menggunakan hukum kontinuitas, kita dapat menganalisis bagaimana perubahan luas penampang pipa akan mempengaruhi kecepatan aliran fluida di dalamnya. Yang kedua, hukum Bernoulli menyatakan bahwa total energi per unit massa dalam aliran fluida tetap konstan jika tidak ada kerja yang dilakukan pada atau oleh fluida yang tidak ada kerugian energi karena gesekan atau kehilangan. Persamaan Bernoulli untuk aliran fluida dalam konteks steady state tanpa gesekan adalah seperti yang tertera di layar, di mana P adalah tekanan, ρ adalah massa jenis fluida, V adalah kecepatan, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian. Hukum Bernoulli memberikan wawasan tentang bagaimana tekanan, kecepatan, dan ketinggian dalam sistem perpipaan saling terkait dan berubah sepanjang jalur aliran. Dengan menggunakan hukum kontinuitas dan hukum Bernoulli, insinyur dapat menganalisis dan merancang sistem perpipaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti laju aliran, tekanan, kecepatan, dan efisiensi energi. Analisis ini penting dalam berbagai aplikasi, termasuk sistem penyediaan air, sistem pembuangan, sistem pengolahan limbah, sistem pemanas, dan banyak lagi. Lalu soal ketiga yaitu bagaimana fenomena boundary layer mempengaruhi distribusi tekanan dan kecepatan dalam aliran fluida di sepanjang permukaan solid. Jadi, fenomena boundary layer memainkan peran penting dalam mempengaruhi distribusi tekanan dan kecepatan dalam aliran fluida di sepanjang permukaan solid. Boundary layer adalah lapisan tipis dari fluida yang melekat pada permukaan solid, di mana kecepatan fluida bertumbukan dengan kecepatan nol di permukaan. Berikut adalah beberapa efek utama dari boundary layer terhadap kontribusi tekanan dan kecepatan. Yang pertama ada distribusi kecepatan. Di dalam boundary layer, kecepatan fluida secara bertahap meningkat dari nol di permukaan solid, tidak titik kecepatan nol, menjadi kecepatan aliran bebas di luar boundary layer. Ini berarti bahwa distribusi kecepatan di sepanjang boundary layer berbeda dari situasi kecepatan di luar boundary layer. Boundary layer menurunkan kecepatan rata-rata aliran di dekat permukaan solid dan menyebabkan gradien kecepatan yang signifikan di sepanjang lapisan ini. Yang kedua ada distribusi tekanan. Tekanan dalam boundary layer juga dipengaruhi oleh efek gesekan fluida dengan permukaan solid. Ketika fluida mengalir melalui boundary layer, gaya gesekan mengubah distribusi tekanan di sepanjang permukaan solid. Tekanan dalam boundary layer biasanya lebih tinggi daripada tekanan di aliran bebas karena efek gesekan. Dan ini menciptakan gradien tekanan yang bertanggung jawab untuk gaya gesekan yang bertindak pada permukaan solid. Yang ketiga ada boundary layer separation, yaitu boundary layer dapat mengalami fenomena yang disebut separasi, di mana aliran fluida terlepas dari permukaan solid dan membentuk daerah stagnasi atau daerah balik. Ini biasanya terjadi ketika gradien tekanan atau gradien kecepatan yang tinggi menyebabkan boundary layer terpisah dari permukaan solid.
Separasi boundary layer dapat mempengaruhi distribusi tekanan dan kecepatan di sepanjang permukaan solid dengan menciptakan daerah tekanan rendah atau daerah turbulensi. Dengan memahami efek boundary layer, insinyur dapat merancang sistem dengan baik untuk mengoptimalkan performa dan efisiensi. Misalnya dalam desain sayap pesawat, pemahaman tentang boundary layer penting untuk mengoptimalkan profil aerodinamis dan mengurangi drag aerodinamis dalam aplikasi perpipaan. Pemahaman tentang boundary layer membantu merancang permukaan internal pipa untuk mengurangi gesekan dan kerugian energi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Alvimia Maharani dengan NIM akhir 060. Pertanyaan pertamanya yaitu bagaimana pengaruh interaksi antar molekul pada sifat-sifat fluida seperti viskositas dan tegangan permukaan. Bagaimana pengaruh ini dimodelkan dalam simulasi aliran fluida. Jadi interaksi antar molekul memainkan peran kunci dalam menemukan sifat-sifat fluida, termasuk viskositas dan tegangan permukaan. Berikut adalah pengaruh interaksi antar molekul pada kedua sifat ini. Viskositas adalah ukuran dari ketahanan suatu fluida terhadap aliran. Interaksi antar molekul seperti gaya tarik antar molekul dalam cairan mengenai viskositas. Pada umumnya, semakin besar gaya tarik antar molekul, semakin tinggi viskositasnya. Dalam fluida, dengan interaksi molekul yang kuat, molekul cenderung bergerak lebih lambat satu sama lain yang menghasilkan viskositas yang lebih tinggi. Sebaliknya, dalam fluida dengan interaksi molekul yang lemah, molekul dapat bergerak lebih bebas menghasilkan viskositas yang lebih rendah. Yang kedua ada tegangan permukaan, yaitu kecenderungan suatu cairan untuk berusaha meminimalkan luas permukaan kontak dengan udara atau zat lain. Interaksi antar molekul di permukaan cairan menciptakan tegangan permukaan. Molekul di permukaan cairan cenderung memiliki gaya tarik yang lebih besar terhadap molekul sejenis di sekitarnya daripada terhadap molekul di udara atau substrat. Ini mengakibatkan efek menarik diri pada molekul permukaan yang menciptakan tegangan permukaan yang memungkinkan cairan untuk membentuk tetesan atau menutupi permukaan secara merata. Dalam simulasi aliran fluida, pengaruh interaksi antar molekul pada viskositas dan tegangan permukaan dapat dimodelkan menggunakan berbagai pendekatan. Misalnya dalam simulasi dinamika molekuler, molecular dynamic simulation, interaksi antar molekul dijelaskan secara rinci menggunakan potensial interaksi yang sesuai. Sementara dalam simulasi aliran fluida komputasional atau computational fluid dynamic simulation, sifat-sifat fluida seperti viskositas dan tegangan permukaan sering dimodelkan menggunakan model matematika yang didasarkan pada hukum fisika yang mendasarinya, seperti model Navier-Stokes untuk viskositas dan model Euler-Laplace untuk tegangan permukaan. Dalam kedua jenis simulasi ini, permasalahan yang mendalam tentang interaksi antar molekul dan efeknya pada sifat-sifat fluida sangat penting untuk mendapatkan hasil simulasi yang akurat. Lalu pertanyaan kedua dari Alfi yaitu pada kondisi ekstrim seperti temperatur dan tekanan tinggi, apakah sifat-sifat fluida masih mengikuti hukum mekanika fluida klasik? Jika tidak, bagaimana mekanika fluida dimodifikasi untuk memperhitungkan kondisi ekstrim ini? Nah, pada kondisi ekstrim seperti temperatur dan tekanan tinggi, sifat-sifat fluida mungkin tidak lagi sepenuhnya mengikuti hukum mekanika fluida klasik. Perubahan drastis dalam kondisi tersebut dapat menyebabkan perubahan perilaku fluida, termasuk viskositas, kekakuan, dan efek-efek lainnya yang mungkin tidak dapat dijelaskan sepenuhnya dari teori klasik. Dalam kondisi ekstrim, modifikasi pada mekanika fluida mungkin diperlukan untuk memperhitungkan efek-efek tambahan yang mungkin muncul.
Beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk memodifikasi mekanika fluida untuk kondisi ekstrim termasuk pemodelan termodinamika untuk memperhitungkan efek suhu dan tekanan yang ekstrim. Model termodinamika yang lebih kompleks mungkin diperlukan. Model ini dapat mempertimbangkan perubahan sifat-sifat fluida seperti perubahan viskositas, konduktivitas, termal, dan kapasitas panas sebagai fungsi dari suhu dan tekanan. Yang kedua adalah simulasi molekuler. Dalam kondisi ekstrim, perilaku fluida mungkin dipengaruhi oleh interaksi antar molekul dengan cara yang kompleks. Simulasi molekul seperti dinamika molekul atau Monte Carlo simulation dapat digunakan untuk memodelkan perilaku fluida pada tingkat molekuler. Ini memungkinkan penelitian yang lebih mendalam tentang sifat-sifat fluida pada kondisi ekstrim. Yang ketiga ada teori non-equilibrium untuk mengatasi kondisi di mana keseimbangan termodinamika mungkin tidak tercapai. Teori non-equilibrium dapat digunakan ini termasuk pendekatan seperti teori lapisan batas non-equilibrium atau teori transport non-equilibrium yang memperhitungkan efek-efek yang mungkin muncul dalam kondisi di mana proses-proses equilibrium konvensional tidak berlaku. Dan yang terakhir ada penelitian empiris yang melibatkan pengamatan langsung atau eksperimen pada kondisi ekstrim dapat memberikan wawasan yang berharga tentang perilaku fluida di bawah kondisi tersebut. Data empiris ini dapat digunakan untuk memvalidasi model dan teori yang digunakan dalam mekanika fluida. Dengan menggabungkan pendekatan-pendekatan ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang perilaku fluida pada kondisi ekstrim dan meningkatkan kemampuan kita untuk memprediksi dan merancang sistem yang beroperasi dalam kondisi tersebut. Dan pertanyaan terakhir dari Alfi yaitu bagaimana faktor-faktor seperti geometri saluran, kecepatan aliran, dan viskositas fluida mempengaruhi jenis aliran yang terjadi. Jelaskan bagaimana transisi dari aliran laminar ke turbulen dan sebaliknya dapat terjadi. Jadi faktor-faktor seperti geometri saluran, kecepatan aliran, dan viskositas fluida dapat sangat mempengaruhi jenis aliran yang terjadi, baik itu aliran laminar atau turbulen. Berikut adalah penjelasan singkat tentang bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi jenis aliran. Yang pertama, ada geometri saluran. Bentuk dan dimensi saluran dapat mempengaruhi pembentukan aliran laminar atau turbulen. Saluran dengan geometri yang rata dan lurus cenderung mendukung aliran laminar, sedangkan saluran dengan geometri yang kompleks atau berbagai macam hambatan dapat memicu aliran turbulen. Yang kedua, kecepatan aliran. Kecepatan aliran merupakan faktor penting dalam menentukan jenis aliran. Pada kecepatan rendah, aliran cenderung laminar karena gaya inersia relatif kecil dibandingkan dengan gaya viskositas. Namun, saat kecepatan aliran meningkat, gaya inersia menjadi lebih dominan dan dapat menyebabkan transisi ke aliran turbulen. Yang ketiga ada viskositas fluida, di mana viskositas ini ukuran dari ketahanan fluida terhadap aliran. Fluida dengan viskositas tinggi cenderung mendukung aliran laminar karena molekul fluida saling mengalir dan dengan teratur dan merata. Sebaliknya, fluida dengan viskositas rendah atau fluida yang lebih mudah mengalir cenderung mendukung aliran turbulen. Transisi dari aliran laminar ke turbulen dan sebaliknya dapat terjadi ketika terjadi perubahan dalam salah satu faktor di atas, misalnya peningkatan kecepatan aliran atau penurunan viskositas fluida dapat menyebabkan transisi dari aliran laminar ke turbulen. Sebaliknya, penurunan kecepatan aliran atau peningkatan viskositas fluida dapat menyebabkan transisi dari aliran turbulen ke laminar. Transisi dari aliran laminar ke turbulen sering kali terjadi melalui serangkaian fenomena kompleks yang melibatkan pembentukan gelembung, aliran pusaran, dan instabilitas fluida.
Sebaliknya, transisi dari aliran turbulen ke laminar seringkali terjadi ketika energi kinetik dan aliran turbulen menurun atau terdapat kondisi yang lebih stabil yang mempromosikan kestabilan aliran laminar. Itulah jawaban untuk pertanyaan dari Alfi. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Fitri dengan NIM akhir 001. Bagaimana pengaruh massa jenis fluida terhadap perilaku aliran dalam mekanika fluida? Massa jenis fluida memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku aliran dalam mekanika fluida. Berikut adalah beberapa pengaruh utama massa jenis fluida terhadap perilaku aliran, yaitu ketahanan terhadap gravitasi, viskositas, stabilitas termal, dan perubahan fase. Dengan memahami pengaruh massa jenis fluida, insinyur dapat memprediksi dan merancang sistem yang lebih baik serta mengoptimalkan performa aliran fluida. Misalnya, dalam perancangan sistem perpipaan, pemilihan fluida dengan massa jenis yang sesuai dapat membantu mengoptimalkan aliran dan mengurangi gesekan fluida. Sedangkan dalam desain kapal, pemahaman tentang massa jenis air laut dan perubahan kepadatan air laut dengan kedalaman dapat membantu merencanakan struktur kapal yang efisien dan stabil. Pertanyaan kedua yaitu apa peran viskositas dalam menentukan jenis aliran fluida dan bagaimana dampaknya terhadap kestabilan aliran. Viskositas adalah salah satu faktor kunci yang menentukan jenis aliran fluida dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kestabilan aliran. Berikut adalah peran viskositas dalam menentukan jenis aliran fluida dan dampaknya terhadap kestabilan aliran. Yang pertama ada penentu jenis aliran. Viskositas memainkan peran penting dalam menentukan jenis aliran fluida, yaitu apakah aliran tersebut laminar atau turbulen. Yang kedua, dampak terhadap kestabilan aliran, yaitu viskositas juga mempengaruhi kestabilan aliran, terutama dalam aliran laminar. Dalam aliran laminar, viskositas bertindak seperti gaya pemulih yang menyebabkan lapisan-lapisan fluida kembali ke posisi awal setelah terganggu. Dengan demikian, viskositas memainkan peran penting dalam menentukan jenis aliran fluida dan dampak terhadap kestabilan aliran. Pemahaman yang baik tentang viskositas dan pengaruhnya dalam mekanika fluida memungkinkan untuk merancang sistem yang lebih baik, memprediksi perilaku aliran, dan mengoptimalkan kinerja sistem. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan perbedaan antara aliran laminar dan turbulen, serta situasi atau kondisi apa yang dapat menyebabkan transisi antara keduanya. Jadi, aliran laminar dan turbulen adalah dua jenis aliran fluida yang berbeda dalam hal struktur dan perilaku. Berikut adalah beberapa antara keduanya. Yang pertama, aliran laminar. Aliran laminar adalah jenis aliran di mana fluida mengalir dalam lapisan-lapisan yang teratur dan bergerak sejajar satu sama lain. Yang kedua, partikel-partikel fluida mengikuti jalur aliran yang halus dan teratur dengan sedikit atau tanpa pencampuran antar lapisan. Yang ketiga, kecepatan dan arah aliran relatif stabil di setiap titik dalam aliran. Yang keempat, tekanan dan distribusi kecepatan cenderung homogen di sepanjang aliran. Yang kelima, biasanya terjadi pada kecepatan aliran rendah dan viskositas tinggi. Kedua, ada aliran turbulen, di mana dalam aliran turbulen, fluida mengalami gerakan acak pusaran dan pergantian arah secara tidak teratur. Terdapat campuran yang intens, kecepatan dan aliran berubah
berubah secara dinamis di setiap titik dan dalam aliran. Tekanan dan distribusi kecepatan tidak stabil, dan yang terakhir biasanya terjadi pada kecepatan aliran tinggi dan viskositas rendah. Transisi antara aliran laminar dan turbulen dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu penambahan energi, geometri saluran, perubahan keadaan, di mana perubahan suhu, tekanan, dan viskositas fluida dapat mempengaruhi sifat-sifat fluida dan memicu transisi antara aliran laminar dan turbulen. Misalnya, penurunan viskositas atau peningkatan kecepatan aliran dapat menyebabkan transisi ke turbulensi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Netanya Bonita Tomasoa dengan NIM akhir 041. Pertanyaan pertama yaitu partikel apa saja yang bisa digolongkan atau disebut sebagai fluida. Nah, partikel yang dapat digolongkan atau disebut sebagai fluida adalah partikel yang memiliki sifat aliran dan deformasi saat diberikan gaya. Berikut adalah penjelasan singkat tentang keduanya. Yang pertama ada cairan. Cairan adalah materi yang memiliki kemampuan untuk mengalir dan mengambil bentuk wadahnya. Molekul-molekul cairan saling bergeser atau satu sama lain saat diberikan gaya sehingga cairan dapat mengalir. Contoh cairan termasuk air, minyak, alkohol, dan berbagai jenis cairan lainnya. Yang kedua ada gas. Gas adalah materi yang memiliki volume yang dapat diabaikan dan mengisi seluruh ruang kosong yang tersedia. Molekul-molekul gas bergerak secara acak dan dengan energi kinetik yang tinggi sehingga gas memiliki sifat untuk mengalir. Gas dapat mengalir dan berubah volume dengan mudah saat diberikan tekanan atau suhu berbeda. Contoh gas termasuk udara, oksigen, nitrogen, hidrogen, dan berbagai gas lainnya. Selain gas dan cairan, ada pula fase lain dari materi yang memiliki sifat-sifat yang menyerupai fluida dalam berbagai aspek, seperti plasma dan konsensat Bose-Einstein. Namun, klasifikasi yang umum adalah gas dan cairan sebagai fluida utama dalam mekanika fluida. Pertanyaan selanjutnya yaitu hukum apa saja yang digunakan sebagai acuan dalam perhitungan mekanika fluida? Dalam perhitungan mekanika fluida ada beberapa hukum dan jenis yang menjadi acuan penting. Beberapa di antaranya termasuk hukum kekekalan massa, hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan energi, dan hukum Newton tentang viskositas serta prinsip Bernoulli. Selain hukum-hukum ini, terdapat pula prinsip-prinsip tambahan seperti prinsip lapisan batas, prinsip inkompresibilitas, dan prinsip superposisi yang sering digunakan dalam perhitungan dan analisis mekanika fluida. Dengan menggunakan hukum-hukum dan prinsip ini, dapat menganalisis, memprediksi, dan merancang sistem-sistem yang melibatkan aliran fluida dengan lebih baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa penyebab atau faktor pembeda sehingga dalam perhitungan terdapat beberapa hukum yang berlaku. Penyebab atau faktor pembeda yang menyebabkan ada beberapa hukum yang berlaku dalam perhitungan mekanika fluida adalah karena setiap hukum atau prinsip memiliki ruang lingkup dan asumsi yang berbeda serta berlaku dalam kondisi-kondisi tertentu. Berikut adalah faktor pembeda yang menyebabkan adanya beberapa hukum yang berlaku dalam perhitungan mekanika fluida. Yang pertama ada skala dan konteks. Yang kedua ada asumsi dan idealisasi. Yang ketiga ada kondisi aliran yang berbeda. Yang keempat ada sifat fluida yang berbeda. Yang kelima ada tujuan analisis dan aplikasi. Ketika melakukan perhitungan atau analisis mekanika fluida, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini dan memilih hukum atau prinsip yang paling sesuai dengan kondisi dan tujuan spesifik analisis yang digunakan.
Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertama ada Adele Rizky Nur Fitriasari dengan NIM akhir 033. Pertanyaan pertama dikatakan hukum kontinuitas bisa terjadi jika tidak ada sumber lain atau cabang lain. Jika ada sumber lain, dua masukan dan satu keluaran, apakah hukum kontinuitas masih berlaku? Apakah ada modifikasi bentuk hukum tersebut? Atau harus menggunakan hukum atau prinsip lain? Apa itu? Hukum kontinuitas adalah prinsip dasar dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa jumlah massa yang masuk ke dalam suatu sistem tertutup harus sama dengan jumlah massa yang keluar dari sistem tersebut, selama tidak ada penumpukan massa di dalam sistem. Hukum ini dinyatakan dalam bentuk persamaan kontinuitas seperti yang terlihat di layar. Jika terdapat sumber atau cabang lain dalam sistem aliran fluida, maka hukum kontinuitas masih tetap berlaku. Namun, untuk menyesuaikan dengan kondisi tersebut, hukum kontinuitas perlu dimodifikasi sedikit. Misalnya, jika terdapat dua masukan, mohon maaf karena tadi kelempar gara-gara sinyalnya terputus. Mohon maaf karena tadi kelempar karena sinyal yang ada di kos saya terputus. Saya lanjutkan kembali untuk menjawab pertanyaan yang sudah saya jawab sebelumnya. Tadi pertanyaannya adalah dikatakan hukum kontinuitas bisa terjadi jika tidak ada sumber lain atau cabang lain. Jika ada sumber lain, dua masukan dan satu keluaran, apakah hukum kontinuitas masih berlaku? Apakah ada modifikasi bentuk hukum tersebut atau harus menggunakan hukum atau prinsip lain? Apa itu? Jadi, hukum kontinuitas adalah prinsip dasar dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa jumlah massa yang masuk ke dalam suatu sistem tertutup harus sama dengan jumlah massa yang keluar dari sistem tersebut. Selama tidak ada penumpukan massa di dalam sistem, hukum ini dinyatakan dalam bentuk persamaan kontinuitas. Seperti rumus yang tertera di layar. Jika terdapat sumber atau cabang lain dalam sistem aliran fluida, maka hukum kontinuitas masih tetap berlaku. Namun untuk menyesuaikan dengan kondisi tersebut, hukum kontinuitas perlu dimodifikasi sedikit. Misalnya, jika terdapat dua masukan dan satu keluaran dalam suatu sistem, maka hukum kontinuitas dapat dimodifikasi sebagai berikut. Jadi, rumusnya seperti yang tertera di layar. Dengan demikian, hukum kontinuitas tetap dapat diterapkan dengan mempertimbangkan masukan dan keluaran tambahan dalam sistem. Modifikasi ini memungkinkan untuk menjaga konversi. Mohon maaf karena terlempar kembali, saya lanjutkan untuk menjawab pertanyaan. Mohon maaf karena terlempar kembali, alasannya terkendala jaringan yang putus. Saya lanjutkan kembali untuk menjawab soal-soal yang ada. Jadi dengan demikian, hukum kontinuitas tetap dapat diterapkan dengan mempertimbangkan masukan dan keluaran tambahan dalam sistem. Modifikasi ini memungkinkan untuk menjaga konversi massa dalam sistem aliran fluida meskipun terdapat sumber atau cabang tambahan. Yang kedua ada pertanyaan, apa perbedaan yang paling mendasar dari persamaan Euler dan Bernoulli? Dan kapan harus menggunakan persamaan Euler dan kapan harus menggunakan persamaan Bernoulli?
Perbedaan mendasar antara persamaan Euler dan persamaan Bernoulli terletak pada ruang lingkup dan asumsi-asumsi yang digunakan. Berikut adalah penjelasan singkat tentang perbedaan keduanya. Yang pertama ada persamaan Euler. Persamaan Euler merupakan persamaan dasar dalam mekanika fluida yang digunakan untuk menggambarkan gerakan fluida secara umum. Persamaan Euler berlaku untuk aliran fluida yang tidak viskas, tidak kompresibel, dan tidak ada gaya eksternal yang bekerja. Persamaan Euler bersifat umum dan mencakup semua jenis aliran fluida, baik aliran laminar maupun turbulen. Persamaan Euler memberikan deskripsi matematis tentang perilaku fluida dalam hal pembuatan kecepatan tekanan dan energi kinetik. Persamaan Bernoulli merupakan derivasi dari persamaan Euler yang diperoleh dengan mengasumsikan aliran fluida adalah incompressible, tidak viskos, dan tidak ada kerja yang dilakukan pada atau oleh fluida. Persamaan Bernoulli digunakan untuk menganalisis aliran fluida dalam saluran tertutup atau dalam aliran steady state. Persamaan Bernoulli menyediakan persamaan yang sederhana untuk memproduksi distribusi tekanan, kecepatan, dan tinggi statistik dalam aliran fluida yang tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam energi potensial atau kerja yang dilakukan oleh atau pada fluida. Kapan harus menggunakan persamaan Euler dan kapan harus menggunakan persamaan Bernoulli tergantung pada karakteristik dan tujuan dari analisis aliran fluida yang dipelajari. Persamaan Euler digunakan ketika ingin mendapatkan deskripsi yang lebih lengkap dan akurat tentang perilaku fluida, termasuk dalam situasi yang melibatkan perubahan kecepatan, perubahan tekanan, atau perubahan energi kinetik yang signifikan. Sedangkan persamaan Bernoulli digunakan ketika ingin melakukan analisis sederhana tentang aliran fluida dalam saluran tertutup atau dalam kondisi steady state. Persamaan Bernoulli menyediakan pendekatan yang lebih sederhana dan mudah dimengerti untuk memprediksi distribusi tekanan, kecepatan, dan tinggi statistik dalam aliran fluida yang relatif sederhana dan tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam energi, potensial, atau kerja yang dilakukan oleh atau pada fluida. Nah, soal terakhir dari Adelia Rizky yaitu apakah ada syarat tertentu untuk fluida tertentu untuk penggunaan persamaan Euler dan Bernoulli? Jawabannya ya, ada syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh fluida tertentu agar persamaan Euler dan Bernoulli dapat digunakan secara tepat. Antara lain yaitu persamaan Euler yaitu fluida harus non-viskos atau viskositasnya dapat diabaikan. Fluida harus incomparable atau memiliki perubahan volume yang dapat diabaikan. Tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada oleh fluida. Sedangkan pada persamaan Bernoulli, yaitu aliran fluida harus steady state, artinya tidak ada perubahan yang signifikan dalam waktu terhadap kecepatan, tekanan, atau tinggi statik di suatu titik dalam aliran. Fluida harus tidak viskos atau viskositasnya dapat diabaikan. Fluida harus incomparable atau memiliki perubahan volume yang dapat diabaikan. Meskipun persamaan Euler dan Bernoulli memiliki syarat yang serupa, namun perlu dicatat bahwa persamaan Euler lebih umum dan lebih fleksibel karena mencakup semua jenis aliran fluida, baik laminar maupun turbulen, dan dapat diterapkan pada kondisi aliran yang lebih kompleks. Di sisi lain, persamaan Bernoulli memberikan pendekatan yang lebih sederhana dan lebih mudah dimengerti, tetapi hanya berlaku untuk kasus aliran yang sederhana dan dalam kondisi steady state. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Gafira Laili dengan NIM akhir 054. Pertanyaannya yaitu, dapatkah hukum kontinuitas diterapkan pada aliran fluida yang kompresibel? Mengapa atau mengapa tidak? Lalu dengan menggunakan metode manakah untuk menyelesaikan kasus aliran fluida yang kompresibel?
Apakah dapat diselesaikan dengan persamaan Euler atau persamaan Bernoulli? Nah, jawabannya yaitu hukum kontinuitas sebagian besar diterapkan pada aliran fluida incomparable di mana volume fluida tidak berubah secara signifikan selama aliran. Namun pada aliran fluida yang kompresibel di mana volume fluida berubah karena perubahan tekanan dan temperatur, penerapan hukum kontinuitas menjadi lebih kompleks. Nah, persamaan Bernoulli di sini didasarkan pada asumsi aliran incomparable dan tidak viskos, sehingga tidak cocok untuk ditetapkan pada aliran fluida kompresibel. Oleh karena itu, dalam kasus aliran fluida kompresibel, penggunaan persamaan Bernoulli tidaklah tepat. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana hukum kontinuitas digunakan dalam situasi di mana terjadi perubahan drastis dalam aliran fluida, seperti pada fenomena turbulen atau aliran supersonic. Nah, di sini karena jawabannya terlalu bertele-tele, saya ingin mendapatkan jawaban yang singkat, padat, dan jelas dari ChatGPT. Saya akan menuliskan prompt. Buatkan saya jawaban yang singkat, padat, jelas, dan mudah dimengerti. Jawabannya yaitu dalam aliran fluida yang kompleks seperti turbulen atau supersonik, hukum kontinuitas tetap berlaku seperti prinsip dasar yang menyatakan bahwa jumlah massa yang masuk harus sama dengan jumlah massa yang keluar dari suatu sistem. Meskipun demikian, dalam situasi ini perubahan kecepatan dan distribusi massa mungkin tidak homogen dan perubahan ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Dalam kasus yang sangat kompleks seperti aliran supersonik, metode numerik seperti CFD sering digunakan untuk memodelkan aliran dengan akurat dan menerapkan hukum kontinuitas secara tepat. Pertanyaan terakhir dari Gavira yaitu apakah ada batasan atau kondisi di mana hukum kontinuitas tidak berlaku dalam konteks aliran fluida dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi analisis dan perancangan sistem perpipaan atau saluran. Nah, di sini jawabannya ya, ada beberapa kondisi di mana hukum kontinuitas tidak berlaku atau harus diterapkan dengan hati-hati dalam konteks aliran fluida. Beberapa batasan atau kondisi tersebut meliputi aliran kompresibel, aliran yang tidak stay state, aliran dengan sumber atau kekurangan fluida. Jadi pengabaian atau tidak mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut dapat mempengaruhi analisis dan perancangan sistem perpipaan atau saluran. Oleh karena itu, penting untuk memahami batasan dan kondisi di mana hukum kontinuitas berlaku agar dapat menerapkannya dengan tepat dalam analisis dan perancangan sistem perpipaan atau saluran. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Muhimatus Saidah dengan NIM akhir 053. Pertanyaannya yaitu bagaimana hukum kontinuitas dapat diterapkan dalam analisis aliran fluida yang tidak terarah seperti aliran seperti di sekitar objek yang bergerak dalam air. Sebelum itu saya akan mengetikkan prompt agar jawaban yang diberikan oleh ChatGPT singkat, padat, dan jelas. Buatkan saya jawaban yang singkat, padat, serta jelas untuk pertanyaan
Pertanyaan selanjutnya yang saya ajukan. Jadi dalam analisis aliran fluida yang tidak terarah seperti aliran di sekitar objek yang bergerak dalam air, hukum kontinuitas tetap berlaku sebagai prinsip dasar yang menyatakan bahwa jumlah massa yang masuk ke dalam suatu sistem harus sama dengan jumlah massa yang keluar dari sistem tersebut, selama tidak ada penumpukan massa di dalam sistem. Dalam konteks aliran di sekitar objek yang bergerak dalam air, hukum kontinuitas dapat diterapkan dengan memperhitungkan perubahan kecepatan dan distribusi massa yang terjadi sepanjang jalur aliran. Ketika objek bergerak melalui air, tekanan dan kecepatan air di sekitarnya akan berubah menciptakan pola aliran yang kompleks. Pertanyaan kedua yaitu mengapa persamaan Euler digunakan untuk menggambarkan gerakan fluida dalam mekanika fluida dan apa implikasinya terhadap kecepatan tekanan fluida. Buatkan jawaban yang singkat, padat, dan mudah dimengerti. Nah, persamaan Euler digunakan dalam mekanika fluida untuk menggambarkan gerakan fluida karena merupakan persamaan dasar yang menyediakan deskripsi matematis tentang perubahan kecepatan dan tekanan dalam aliran fluida. Implikasinya adalah persamaan Euler memungkinkan kita untuk memahami bagaimana fluida bereaksi terhadap gaya dan perubahan dalam lingkungannya, termasuk bagaimana kecepatan dan tekanan fluida berubah sepanjang jalur aliran. Dengan demikian, persamaan Euler membantu dalam menganalisis dan merancang sistem yang melibatkan aliran fluida seperti desain pesawat, kapal, dan sistem perpipaan dengan prediksi distribusi kecepatan dan tekanan yang ditetapkan. Pertanyaan selanjutnya yaitu kapan persamaan Euler dan persamaan Bernoulli digunakan secara bersama-sama dan bagaimana penggunaan dalam analisis aliran fluida di sepanjang pipa. Jadi dengan menggunakan persamaan Euler dan persamaan Bernoulli bersama-sama kita dapat pemahaman yang lebih lengkap tentang karakteristik aliran fluida di sepanjang pipa dan merancang sistem perpipaan yang efisien dan efektif. Persamaan Euler digunakan untuk memodelkan aspek-aspek yang kompleks dari aliran fluida, sementara persamaan Bernoulli memberikan pendekatan yang lebih sederhana untuk memprediksi distribusi tekanan dan kecepatan dalam aliran. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi Arta Alani Arifta dengan NIM akhir 003. Pertanyaannya yaitu, dalam konteks fluida non-Newtonian, bagaimana hukum kontinuitas beradaptasi dengan perubahan viskositas fluida? Jadi dalam konteks fluida non-Newtonian, di mana viskositas fluida dapat berubah tergantung pada kondisi aliran, hukum kontinuitas tetap berlaku sebagai prinsip dasar yang menyatakan bahwa
jumlah massa yang masuk ke dalam suatu sistem harus sama dengan jumlah massa yang keluar dari sistem tersebut. Namun, perubahan viskositas fluida non-Newtonian dapat mempengaruhi distribusi kecepatan dan profil aliran dalam sistem. Misalnya, pada fluida non-Newtonian dengan viskositas yang meningkat dengan kecepatan aliran, aliran mungkin menjadi lebih terhambat di beberapa bagian sistem dibandingkan dengan aliran yang memiliki viskositas yang konstan. Nah, penerapan hukum kontinuitas dalam konteks fluida non-Newtonian memerlukan pemahaman yang mendalam tentang sifat-sifat viskositas fluida dan karakteristik aliran yang kompleks. Penggunaan teknik analisis yang canggih seperti simulasi numerik atau eksperimen laboratorium seringkali diperlukan untuk memahami dan memodelkan aliran dengan akurat dalam kondisi non-Newtonian. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana hukum kontinuitas mempengaruhi desain dan analisis sistem pengolahan air limbah. Jadi hukum kontinuitas memainkan peran penting dalam desain dan analisis sistem pengelolaan air limbah dengan memastikan konversi massa dan aliran fluida. Dalam konteks ini, hukum kontinuitas digunakan untuk memahami dan memprediksi aliran air limbah melalui berbagai komponen sistem, seperti saluran pembuangan, pompa, atau penyaringan. Nah, penerapan hukum kontinuitas dalam desain sistem pengelolaan air limbah memungkinkan perencanaan kapasitas sistem, optimasi penggunaan pompa dan saluran, serta analisis keberlanjutan. Pertanyaan terakhir dari Arta yaitu bagaimana prinsip kontinuitas dapat dimanfaatkan dalam perencanaan dan implementasi radioterapi untuk meningkatkan efektivitas pengobatan dan minimisasi efek samping. Jadi, dalam konteks radioterapi, prinsip kontinuitas dapat dimanfaatkan untuk merencanakan dan mengimplementasikan pengobatan yang lebih efektif dan mengurangi efek samping yang tidak diinginkan. Beberapa cara di mana prinsip kontinuitas dapat diterapkan dalam radioterapi adalah sebagai berikut, yaitu perencanaan dosis, pengaturan aliran radiasi, monitoring dan evaluasi. Dengan menerapkan prinsip kontinuitas dalam perencanaan dan implementasi radioterapi pada ahli kesehatan, dapat meningkatkan presisi, efektivitas, dan keselamatan pengobatan secara meminimalkan efek samping yang mungkin terjadi pada pasien. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Miftahul Fitria dengan NIM akhir 012. Pertanyaannya yaitu bagaimana hukum kontinuitas dalam aliran fluida mempengaruhi desain dan efisiensi sistem perpipaan dalam industri minyak dan gas. Nah, hukum kontinuitas dalam aliran fluida memainkan peran kunci dalam desain dan efisiensi sistem perpindahan dalam industri minyak dan gas. Beberapa cara di mana hukum kontinuitas mempengaruhi desain dan efisiensi sistem perpindahan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama perencanaan kapasitas pipa, optimasi ukuran pipa, penggunaan pompa dan komponen tambahan, analisis distribusi tekanan. Dengan menerapkan hukum kontinuitas dalam desain dan operasi sistem perpindahan, industri minyak dan gas dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya energi, dan memastikan kelancaran produksi dan distribusi minyak dan gas dengan lebih efektif. Pertanyaan selanjutnya yaitu, dapatkah hukum kontinuitas diterapkan pada aliran fluida non-stasioner seperti gelombang tsunami atau aliran sungai yang berubah-ubah?
Jadi, ya, hukum kontinuitas dapat diterapkan pada aliran fluida non-stasioner seperti gelombang tsunami atau aliran sungai yang berubah-ubah. Hukum kontinuitas menyatakan bahwa jumlah massa yang masuk ke dalam suatu sistem harus sama dengan jumlah massa yang keluar dari sistem tersebut. Bahkan ketika aliran fluida mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Pertanyaan terakhir dari Miftahul Fikriya yaitu bagaimana persamaan Euler digunakan dalam pemodelan aliran fluida dalam aplikasi teknik seperti desain pesawat terbang atau pembangkit listrik tenaga air. Jadi persamaan Euler digunakan dalam pemodelan aliran fluida dalam aplikasi teknik seperti desain pesawat terbang atau pembangkit listrik tenaga air untuk memprediksi dan memahami perilaku aliran fluida di sekitar objek atau struktur tersebut. Beberapa cara di mana persamaan Euler digunakan dalam aplikasi teknik tersebut adalah sebagai berikut. Desain pesawat terbang, pembangkit listrik tenaga air, simulasi aliran fluida, dan dengan menggunakan persamaan Euler dalam pemodelan aliran fluida dapat merancang mengoptimalkan berbagai aspek teknik untuk mencapai performa yang diinginkan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Lukman Hakim dengan NIM akhir 063. Pertanyaannya yaitu bagaimana hukum kontinuitas diterapkan dalam mekanika fluida dan bagaimana peranannya dalam menjelaskan aliran fluida. Hukum kontinuitas dalam mekanika fluida menyatakan bahwa jumlah massa yang masuk ke dalam suatu sistem harus sama dengan jumlah massa yang keluar dari sistem tersebut selama satu periode waktu tertentu. Ini berarti bahwa dalam aliran fluida yang kontinu, volume fluida yang masuk ke dalam suatu titik harus sama dengan volume fluida yang keluar dari titik tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa perbedaan antara aliran laminar dan aliran turbulen dan bagaimana hukum kontinuitas berperan dalam keduanya. Jadi perbedaan antara aliran laminar dan aliran turbulen terletak pada karakteristik pergerakan partikel fluida di dalam aliran tersebut, yaitu aliran laminar adalah jenis aliran di mana partikel fluida mengalir dengan lapisan-lapisan paralel yang teratur. Sedangkan aliran turbulen adalah jenis aliran yang di mana partikel fluida mengalami gerakan acak dan pencampuran yang kuat. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana aplikasi hukum kontinuitas dalam bidang teknik seperti dalam desain sistem pipa atau perencanaan aliran fluida dalam mesin fluida. Jadi aplikasi hukum kontinuitas dalam bidang teknik seperti desain sistem pipa atau perencanaan aliran fluida dalam mesin fluida sangatlah penting. Berikut adalah beberapa contoh dan bagaimana hukum kontinuitas ditetapkan dalam kedua bidang tersebut, yaitu yang pertama ada desain sistem pipa, yang kedua ada perencanaan aliran fluida dalam mesin fluida, dan dengan menerapkan hukum kontinuitas dalam desain sistem pipa dan perencanaan aliran fluida dalam mesin fluida, ini dapat dipastikan bahwa efisien dan efektif serta memenuhi kebutuhan spesifik dalam berbagai aplikasi teknik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Iqmal Maulana dengan NIM akhir 072. Pertanyaannya yaitu bagaimana hukum kontinuitas dapat digunakan untuk memodelkan aliran fluida kompleks seperti aliran turbulen yang memiliki karakteristik yang tidak dapat diprediksi. Nah, di sini ada beberapa cara bagaimana hukum kuantitas dapat diterapkan dalam pemodelan aliran fluida turbulen. Yang pertama yaitu penggunaan simulasi numerik, yang kedua yaitu analisis eksperimental, yang ketiga yaitu pemodelan turbulensi.
Dengan menggunakan pendekatan yang tepat, kita dapat memahami memodelkan aliran fluida turbulen dengan lebih baik meskipun karakteristiknya tidak dapat diprediksi secara langsung. Pertanyaan selanjutnya yaitu dalam situasi apa persamaan Euler dan Bernoulli tidak dapat diterapkan dan apa alternatif yang dapat digunakan untuk menganalisis aliran fluida dalam situasi tersebut. Jadi persamaan Euler dan persamaan Bernoulli biasanya tidak dapat diterapkan dalam situasi-situasi tersebut. Yang pertama, aliran dengan gesekan yang signifikan. Yang kedua, aliran dengan perubahan keadaan. Dalam situasi-situasi ini, alternatif yang dapat digunakan untuk menganalisis aliran fluida adalah persamaan Navier-Stokes. Yang kedua, model atau metode eksperimental. Dengan menggunakan persamaan Navier-Stokes atau metode eksperimental, kita dapat menganalisis aliran fluida dalam situasi-situasi di mana persamaan Euler dan Bernoulli tidak dapat diterapkan. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana persamaan Bernoulli dapat digunakan untuk menghitung kecepatan aliran fluida dalam pipa dan bagaimana hal tersebut dapat diterapkan dalam desain sistem perpipaan. Jadi persamaan Bernoulli adalah salah satu persamaan dasar yang mekanika fluida dan menggambarkan hubungan antara tekanan, kecepatan, dan ketinggian potensial dalam aliran fluida yang tidak viskos dan incompressible. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Yoga Agung Darmawan dengan tim akhir 013. Hukum kontinuitas tetap berlaku meskipun ujung-ujung pipa yang dilewati fluida memiliki suhu yang berbeda. Pertanyaan kedua yaitu hukum kontinuitas adalah sebagai berikut sehingga tidak melanggar teori realistis. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini perlu dipahami bahwa teori relativitas khususnya relativitas khusus tidak berlaku pada skala kecepatan yang kita jumpai dalam mekanika fluida sehari-hari. Pertanyaan terakhir dari Yoga yaitu pada suatu pipa yang ujung-ujungnya memiliki luas A1 dan A2 dilewati fluida X dengan V1 sama dengan V sehingga V2 sama dengan V aksen. Apakah jika pipa tersebut dilewati fluida Y yang relatif lebih kental daripada fluida X dengan V1 sama dengan V akan tetap dimiliki V2 sama dengan V aksen? Nah, dengan demikian, jika fluida Y akan lebih kental daripada fluida X, kemudian besar akar 2 kecepatan aliran keluar tidak akan sama dengan V1 kecepatan aliran masuk. Namun perhitungan pasti dari V2 akan bergantung pada sifat-sifat spesifik dari fluida Y dan perbandingan luas penampung pipa A1 dan A2. Sebelum melanjutkan menjawab pertanyaan selanjutnya, saya akan meminum air putih terlebih dahulu. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Laura Salsabila.
dengan NIM akhir 052. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana hukum kontinuitas diterapkan dalam analisis aliran fluida dalam pipa atau saluran terbuka. Jadi, hukum kontinuitas diterapkan dalam analisis aliran fluida dalam pipa atau saluran terbuka dengan prinsip konservasi massa. Hukum kontinuitas menyatakan bahwa jumlah massa yang masuk ke dalam suatu sistem harus sama dengan jumlah massa yang keluar dari sistem tersebut selama satu periode waktu tertentu. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa peran hukum kontinuitas dalam menjaga konsistensi aliran massa dalam sistem aliran fluida, yaitu memiliki peran krusial dalam menjaga konsistensi aliran massa dalam sistem aliran fluida. Prinsip ini memastikan bahwa jumlah massa yang masuk ke dalam suatu sistem harus sama dengan jumlah massa yang keluar dari sistem tersebut selama satu periode waktu tertentu. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana hukum kontinuitas digunakan dalam memahami dan menganalisis aliran fluida dalam sistem biologis seperti peredaran darah manusia atau aliran udara dalam sistem pernapasan. Jadi, berikut adalah beberapa cara di mana hukum kontinuitas diterapkan dalam konteks tersebut. Yang pertama, peredaran darah manusia. Yang kedua, aliran udara dalam sistem pernapasan. Dengan menerapkan hukum kontinuitas, kita dapat memahami bagaimana aliran massa dipertahankan dalam sistem biologis yang kompleks seperti peredaran darah manusia atau aliran udara dalam sistem pernapasan. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Ulfa Jauratinisa dengan NIM akhir 064. Pertanyaannya seperti yang tertera di layar. Jadi, jawabannya modifikasi atau tambahan dalam aplikasi hukum kuantitas untuk mengakomodasi perilaku khusus dari jenis fluida ini yaitu sifat viscoelastic certaining, dan dengan demikian dalam aplikasi hukum kuantitas untuk fluida non-Newtonian kompleks perlu mempertimbangkan perubahan viskositas dan perilaku aliran yang tidak linear. Pertanyaan kedua, jawabannya yaitu dalam analisis aliran fluida pada sistem yang melibatkan perubahan suhu yang signifikan, hukum kuantitas tetap berlaku, namun perlu memperhitungkan perubahan densitas fluida yang disebabkan oleh perubahan suhu. Nah, dalam analisis aliran fluida pada sistem dengan geometri yang kompleks seperti pada aliran dalam jaringan pembuluh darah atau aliran dalam struktur proses, hukum kuantitas tetap menjadi prinsip dasar yang ditetapkan, yaitu ada analisis aliran dalam jaringan pembuluh darah, lalu juga ada aliran analisis dalam struktur poros. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Zulfikar Yusuf dengan NIM akhir 073. Nah, persamaan Bernoulli merupakan prinsip dasar dalam mekanika fluida yang menggambarkan hubungan antara tekanan, kecepatan, dan ketinggian potensi dalam aliran fluida yang tidak viskus dan tidak berubah. Pertanyaan kedua,
yaitu jawabannya adalah persamaan Bernoulli adalah prinsip dasar dalam mekanika fluida yang menjelaskan hubungan antara tekanan, kecepatan, dan ketinggian potensial dalam aliran fluida yang tidak viskos dan tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada fluida tersebut. Nah, pertanyaan terakhir dari Zulfikar Yusuf, jawabannya yaitu persamaan Bernoulli merupakan prinsip dasar dalam mekanika fluida yang menggambarkan hubungan antara tekanan, kecepatan, dan ketinggian potensial dalam aliran fluida yang tidak viskos dan tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada fluida tersebut. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi Cahyo Marianto. Jawabannya adalah hukum kuantitas adalah prinsip dasar dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa jumlah massa yang masuk ke dalam suatu sistem harus sama dengan jumlah massa yang keluar dari sistem tersebut. Pertanyaan nomor kedua, jawabannya adalah persamaan Euler dan persamaan Bernoulli seringkali tidak dapat diterapkan dalam situasi di mana terdapat faktor-faktor kompleks yang mempengaruhi aliran fluida atau di mana asumsi dasar dari kedua persamaan tersebut tidak terpenuhi. Pertanyaan ketiga dari Ayo, jawabannya adalah persamaan Bernoulli digunakan untuk menghitung kecepatan aliran fluida dalam pipa dengan mempertimbangkan energi total fluida dalam aliran tersebut. Dalam analisis aliran fluida dalam pipa, persamaan Bernoulli dapat dituliskan dalam bentuk yang disederhanakan sebagai berikut. Nah, seperti yang tertera di layar. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nila Ulifatur Rohmah dengan NIM akhir 037. Jawabannya adalah terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk memastikan akurasi pengukuran, yaitu kalibrasi sensor, kompensasi temperatur, dan penyesuaian untuk ketinggian, serta penggunaan teknologi sensor yang tepat, dan verifikasi dan validasi. Pertanyaan kedua dari Nila, jawabannya yaitu beberapa dampak utama dari distribusi tekanan dalam aliran laminar yaitu pembentukan gaya angkat, pengurangan gesekan, stabilitas aerodinamis, manuverabilitas, dan dengan memahami dan memanipulasi distribusi tekanan dalam aliran laminar di sekitar benda padat yang bergerak, perancang dapat meningkatkan efisiensi dan stabilitas aerodinamis perangkat tersebut. Pertanyaan ketiga dari Nila, jawabannya yaitu tekanan hidrostatis dan hukum Pascal dapat diterapkan dalam beberapa cara, yaitu penyimpanan energi dengan baterai cairan, penyimpanan air bawah tanah, dan tantangan utama dalam menerapkan prinsip-prinsipnya yaitu keberlanjutan, kapasitas dan efisiensi, teknologi dan infrastruktur, regulasi, dan kebijakan. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi Putri. Pertanyaan pertama, jawabannya adalah
Beberapa perubahan perilaku yang umum terjadi dan bagaimana perubahan ini mempengaruhi distribusi tekanan dalam sistem, yaitu hambatan dari dinding berpori, bendungan, pengaruh aliran terhalang. Lalu pertanyaan kedua jawabannya yaitu bagaimana prinsip-prinsip tekanan hidrostatik berlaku dalam konteks ini? Yang pertama, tekanan hidrostatis. Yang kedua, ada gradien tekanan. Yang ketiga, ada antarmuka phase. Yang keempat, ada pengaruh gravitasi. Nah, pertanyaan ketiga jawabannya yaitu beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi rentang tekanan, ketepatan, resolusi, ketahanan terhadap lingkungan, koreksi untuk variasi kepadatan dan suhu, respons time, dan kalibrasi yang rutin. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Mabruro dengan NIM akhir 05. Pertanyaan pertama, jawabannya adalah beberapa cara di mana hal tersebut dapat dilakukan. Yang pertama, pemodelan tekanan udara, sensor tekanan udara, pengaturan ambang batas, dan lain sebagainya. Pertanyaan kedua, jawabannya yaitu pemindahan panas, distribusi udara yang merata, reduksi turbulensi, pengaruh desain yang optimal. Pertanyaan ketiga, jawabannya yaitu ya, hukum Pascal dan prinsip Bernoulli dapat dikombinasikan untuk menjelaskan aliran fluida dalam berbagai situasi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Purotula ini. Jawabannya adalah pengaturan desain pipa, reduksi kebutuhan energi, kurangnya permasalahan teknis, dan pemisahan dan pemurnian. Pertanyaan kedua, jawabannya adalah sebagai berikut. Pertanyaan ketiga, jawabannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Devi Ratnasari dengan NIM akhir 066. Pertanyaan pertama, jawabannya yaitu adalah sebagai berikut. Pertanyaan kedua, jawabannya adalah sebagai berikut. Pertanyaan ketiga adalah sebagai berikut.
Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Feiza Rizkia Ramadhani dengan NIM akhir 067. Jawabannya yaitu perubahan dalam kecepatan aliran laminar dapat mempengaruhi distribusi tekanan di sepanjang suatu pipa atau saluran dengan cara yang berbeda-beda, seperti yang terlihat di layar. Pertanyaan kedua, jawabannya adalah sebagai berikut. Pertanyaan ketiga adalah jawabannya sebagai berikut. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Gabriela dengan NIM akhir 015. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Jawabannya seperti yang tertera di layar. Pertanyaan kedua, jawabannya adalah serta pertanyaan yang ketiga, jawabannya yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Elena Deva dengan NIM akhir 046. Pertanyaan kedua yaitu serta pertanyaan ketiga yaitu selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Rian Bagus dengan NIM akhir 047. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dias Ayu dengan NIM akhir 039. Pertanyaan kedua yaitu serta pertanyaan ketiga. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Henry Setio dengan NIM akhir 028.
Masih loading ya, teman-teman. Karena banyak sekali pertanyaan yang ngeload. Kita tunggu sebentar. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Henry. Seperti yang terlihat di layar, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Maulidia Devi Harama dengan NIM akhir 018. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Adifa Nuri Safira dengan NIM akhir 008. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Feby Lutfia dengan NIM akhir 048. Nah, karena GPT yang saya gunakan loading lama, saya membuka tab baru dan
melanjutkan untuk menjawab pertanyaan dari Feby Lucia dengan NIM akhir 048. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Rizky Mubarak dengan NIM akhir 079. Dan yang terakhir, saya akan menjawab pertanyaan dari Devi Nanda Rahma Putri dengan NIM akhir 009. Itulah jawaban yang saya peroleh dari 114 soal untuk menjawab perintah nomor 1 ujian tengah semester mata kuliah Mekanika Fluida. Sebelumnya di sini saya mohon maaf karena tadi ada terkendala jaringan di mana nanti record yang saya hasilkan akan terbagi mungkin dalam beberapa part untuk soal nomor 1 ini. Dan yang kedua adalah dalam akhir-akhir menyampaikan soal beserta jawabannya, saya kurang teliti dan kurang untuk menjelaskan secara lisan karena durasinya terlalu panjang untuk menyelesaikan soal nomor 1 ini. Dan yang ketiga, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.